Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurhayati, NIM 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfaniyah, NIM 18.02.11.000050, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Sevita Astriana Rahmawati, NIM 76 dari Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fema Almaida Rizky, NIM 190321100079, kelas Agribisnis A atau MSDMA. Pengertian mutasi. Mutasi pada umumnya adalah perpindahan jabatan karyawan dari satu unit ke unit yang lainnya, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Namun, seringkali ada beberapa karyawan yang menghindari hal ini dengan alasan kenyamanan. Seorang karyawan yang tidak merasa nyaman dengan jabatan yang ia emban, terutama lingkungan kerja yang mendukung selama ia bekerja, maka akan terasa sedikit berat bagi mereka untuk beradaptasi ulang dengan lingkungan yang baru. Sedangkan menurut Hasibuan, mutasi adalah perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan baik secara horizontal maupun vertikal dalam suatu organisasi. Menurut Hasibuan, tujuan dari mutasi yaitu ada 11. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kedua, untuk menciptakan keseimbangan antara kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. 3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. 4. Untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh karyawan terhadap pekerjaannya. 5. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. 6. Untuk pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. 7. Untuk memberikan pengakuan atau imbalan terhadap prestasinya. 8. Sebagai alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka. 9. Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik. 10. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. 11. Untuk mengatasi perselisihan antar sesama karyawan. Menurut Syagian, manfaat mutasi ada 8. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang kekurangan tenaga kerja tanpa merekrut tenaga dari luar. Yang kedua yaitu pengalaman baru. 3. Cakrawala pandangan yang lebih luas. 4. Tidak terjadi kebosanan atau kejenuhan. 5. Perolehan pengetahuan dari keterampilan baru. 6. Perolehan prospektif baru mengenai kehidupan organisasional. 7. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi. 8. Motivasi dan keputusan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi. Macam-macam mutasi ditinjau dari aktivitas tempat pegawai bekerja ada 5, yaitu 1. Mutasi antar urusan. 2. Mutasi antar seksi. 3. Mutasi antar bagian. 4. Mutasi antar biro. Yang kelima yaitu mutasi antar instansi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai promosi. Promosi merupakan penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintah. Untuk tujuan promosi sendiri, yang pertama yaitu untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan perusahaan yang semakin besar kepada pegawai yang mempunyai prestasi kerja tinggi. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga yaitu untuk merangsang agar para pegawai lebih berpengaruh dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya.
Yang keempat yaitu untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikannya promosi kepada para pegawai dengan dasar dan waktu yang tepat, serta penilaian yang jujur. Kemudian yang kelima yaitu kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai dalam perusahaan karena timbulnya lowongan. Kemudian yang keenam, memberikan kesempatan kepada para pegawai dalam mengembangkan kreativitas dan inovatifnya yang lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan. Yang ketujuh yaitu untuk menambah atau memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para pegawai. Dan yang delapan, untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya berhenti. Kemudian yang sembilan yaitu untuk menempatkan para pegawai yang dipromosikan kepada jabatan yang tepat dan semangat kerja, juga ketenangannya dalam bekerja akan meningkat sehingga produktivitas kerjanya juga meningkat. Dan yang terakhir yaitu promosi akan memperbaiki status pegawai dari pegawai sementara menjadi pegawai tetap. Untuk jenis-jenis promosi, yang pertama yaitu promosi sementara atau temporary promotion. Di sini, seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara, dikarenakan ada jabatan yang kosong yang harus segera diisi. Kemudian untuk promosi tetap atau permanent promotion. Di sini, seorang karyawan yang dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Sifat promosi ini adalah tetap. Kemudian yang ketiga ada promosi kecil atau small scale promotion. Di sini menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit, yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Dan yang terakhir yaitu ada promosi kering atau dry promotion. Di sini seorang karyawan yang jabatannya dinaikkan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji dan upah. Selanjutnya yaitu demosi. Demosi merupakan perpindahan seorang pegawai atau karyawan dari suatu jabatan dalam perusahaan kepada jabatan yang baru. Namun, jabatan ini cenderung lebih rendah dari jabatan sebelumnya. Adapun tujuan dari demosi ini yaitu 1. Pegawai yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang tidak baik atau kinerja yang buruk. 2. Pegawai yang bersangkutan kehilangan keahlian atau skill pada posisi kerja yang sekarang. 3. Perusahaan memang sedang mengurangi posisi kerja pegawai. 4. Mendisiplinkan pegawai yang berbuat salah atau karena hukuman disiplin itu berat. Rotasi adalah perubahan atau perpindahan jabatan dari suatu tempat ke tempat yang lain secara horizontal atau pada ranking yang sama, dengan tujuan mengasah keahlian serta mengurangi kejenuhan karyawan dalam bekerja. Rotasi pada karyawan ini mempunyai makna bahwa karyawan akan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya tanpa harus merubah jenjang kepangkatan, posisi, atau jabatan pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan dari rotasi jabatan. Menurut Hasibuan 2003, rotasi jabatan memiliki tujuan yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. Yang keempat, menghilangkan rasa jenuh atau bosan karyawan terhadap pekerjaannya. Yang kelima, memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Yang keenam, untuk melaksanakan sanksi atau hukuman atau pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan karyawan. Yang ketujuh, untuk memberikan pengakuan atau imbalan terhadap prestasinya. Yang kedelapan, sebagai alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka. Selanjutnya yaitu studi kasus yang kami ambil dari jurnal dengan judul Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Hervinta Farm dan Plant, Kantor Cabang Medan. PT Hervinta Farm dan Plant adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, berlokasi di Sumatera Utara dan Bengkulu. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja karyawan di PT Hervinta Farm dan Plant Medan dipengaruhi oleh promosi jabatan, sehingga dengan meningkatkannya jumlah
promosi jabatan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Hasil analisis data dengan metode analisis linier sederhana menunjukkan bahwa pengaruh promosi meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan meningkat sebesar 51,41 satuan. Atau bisa juga dikatakan bahwa apabila pengaruh promosi meningkat 1%, maka kinerja karyawan meningkat sebesar 51,41%. Hasil analisis koefisien determinasi didapat dari nilai R² dengan nilai koefisien sebesar 0,59. Berarti 59% variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh promosi, sedangkan sisanya 41% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, misalnya budaya organisasi, insentif, gaya kepemimpinan, dan lain-lain. Pada uji T, nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai 1,375, lebih besar dari 0,683, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja. Artinya, jika variabel promosi jabatan ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka semangat pegawai akan meningkat sebesar 0,260. Jurnal ini juga menyatakan dengan adanya promosi, pegawai akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan, dan diakui kemampuannya oleh atasan, sehingga mereka akan menghasilkan keluaran atau output yang tinggi. Promosi jabatan merupakan sarana yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik dan lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi. Sekian penjelasan dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.